Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah oleh Engkau akan kami ilmu pengetahuan. Dan berilah kami rezeki berupa kefahaman akan agama suci-Mu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kali ini saya masih bercadang untuk menyambung apa yang kita pelajari minggu lepas, agar pembicaraan kita tentang tajuk minggu lepas tidak tergantung macam belum nuktah. Jadi malam ini saya ingin tambahkan penjelasan bagi tajuk yang kita bicarakan minggu lepas, yakni tentang kemerdekaan. Arti dan nikmat kemerdekaan. Yang di negeri kita ini, alhamdulillah, baru kita rayakan semalam. Dan Al-Quran rupanya telah banyak bicara. Banyak ayat Al-Quran yang bicara tentang kemerdekaan. Lawan pada penjajahan. Kesimpulan dari apa ayat-ayat yang kita pelajari minggu lepas sebelum kita teruskan malam hari ini. Bahwasanya penjajahan ini telah lama berlaku di muka bumi. Yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa atau merasa dirinya punya kuasa, lalu menyalahkan kekuasaan dan kekuatannya untuk memperhambakan, menindas, menjajah kaum atau bangsa lain yang lemah. Seperti mana yang dilakukan oleh Firaun terhadap bangsa Israel. Sehingga salah satu daripada dua tugas utama Musa alaihissalam diutus oleh Allah, salah satu daripada tugasnya yakni memerdekakan bangsa Bani Israel daripada penindasan, penjajahan, perhambaan yang dilakukan oleh Firaun
berabad-abad lamanya. Di samping tugas yang utama, yakni menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia mengesahkan Allah. Itu yang kita pelajari minggu lepas. Kemerdekaan juga dinyatakan oleh Allah sebagai nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Sebagaimana kemerdekaan yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel melalui tangan dan usaha Nabi Musa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 137 tersebut. Mereka selepas itu bukan sekadar menjadi bangsa yang merdeka, bahkan oleh Allah, Bani Israel diberikan anugerah tanah atau negara, menjadi negaranya dua. Satu yakni Al-Ardul Muqaddasah sebelah timur, dan yang satu Mesir yang dahulu dikuasai secara mutlak dengan pemerintahan kuku besi yang dikan oleh Fir'aun. Subhanallah. Dan itu nikmat yang Allah sebutkan pada Bani Israel di samping nikmat-nikmat yang lain. Karena sedia maklum, penjajahan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel bukan sekadar memperhambakan mereka. Bani Israel merampas tanah mereka sehingga mereka dianggap tidak layak menghuni, jadi penghuni tanah Mesir. Bahkan Bani Israel tidak diberi kebebasan untuk memilih kepercayaan mereka. Mereka akan disiksa, bahkan akan dibunuh jika ada di antara Bani Israel yang punya keyakinan, kepercayaan, pegangan agama berbeza dengan apa yang diperintahkan oleh Fir'aun. Di mana dalam bahasa Al-Quran, tidak sesiapa pun dibenarkan mempunyai keyakinan atau agama yang selain yang diarahkan oleh Fir'aun, selagi Fir'aun tidak memberi izin. Bayangkan. Bukan sekarang tidak diberi hak untuk tinggal di Mesir, yakni tanah tumpah darah mereka, warisan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan sekarang tidak diberi hak untuk membina rumah, bahkan mereka tidak diberi hak untuk memeluk agama yang mereka yakini benar. Sesiapa di antara mereka Bani Israel yang berani memeluk agama atau punya keyakinan agama selain agama yang diarahkan oleh Fir'aun, ya mereka mesti bersedia menghadapi hukuman mati yang akan dilakukan oleh Fir'aun. Nikmat kemerdekaan juga pernah diingatkan oleh Allah kepada orang-orang mukmin, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar sahabat-sahabat Nabi setelah mereka pindah ke Madinah, jangan lupakan sejarah silam mereka. Bagaimana susahnya, bagaimana peritnya hidup di dalam cengkaman pemerintah yang zalim. Mereka tidak punya kebebasan sama sekali. Bekerja diganggu, keluar rumah takut kena culik, kena kidnap dan sebagainya. Allah
ingatkan orang-orang mukmin tapi dah ke Madinah akan masa silamnya ketika mereka masih hidup di Makkah. Ketika mereka belum merdeka. Belum merdeka. Dan itu dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 26 yang juga kita telah pelajari. Ringkas kata jamaah sekalian, bahwa kemerdekaan itu nikmat Allah yang besar buat manusia. Dan berjuang untuk memerdekakan diri dan tumpah darah itu adalah tuntutan agama. Mempertahankan kemerdekaan daripada penjajahan perhambaan bangsa lain itu adalah perintah agama. Mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah perintah agama. Bahkan mencintai negeri di mana tempat tinggal yang sudah merdeka itu adalah suruhan agama. Mencintai negara. Tempat kita tinggal yang sudah merdeka ini, itu adalah perintah agama. Sebagaimana perintah-perintah Allah yang lain. Dan nampaknya jamaah sekalian, apabila manusia ini merasa dirinya kuat, sama ada kuat dari segi ketenteraan, kuat dari segi ekonomi, kuat daripada segi teknologi dan ilmu, biasanya manusia yang merasa punya kelebihan berbanding bangsa lain ini, pasti ada kecenderungan, ada tendensi untuk melakukan penjajahan dan penindasan kepada bangsa lain. Walaupun mungkin dengan cara yang berbeza. Mungkin ada sekarang penjajahan ekonomi, sehingga negara walaupun merdeka, ekonominya masih belum merdeka. Karena masih dikawal oleh negara-negara kuat. Mungkin negara itu sudah merdeka, tapi daripada segi pentadbiran, daripada segi kebudayaan, dari segi teknologi, mungkin masih terpaksa tunduk dan patuh dan dikawal oleh negara-negara yang kuat. Ini bentuk penjajahan baru. Umat Islam hendaklah punya kesadaran bahwa Islam yang dianut oleh kita ini menyuruh kita, menuntut kita untuk berusaha bersungguh-sungguh agar kita ini benar-benar merdeka dari serba-serbinya. Bukan segera merdeka karena penjajah sudah pergi, tapi merdeka dari segi pemikiran, dari segi mentadbir negara, daripada segi teknologi. Benar-benar. Dan itu tuntutan agama. Baik. Satu juga ayatnya jamaah sekalian, bahwa manusia ini bila merasa kuat, tak kiralah kuat dari segi ketenteraan ke, kuat dari segi teknologi ke, kuat dari segi ekonomi ke, kuat dari segi perdagangan ke, biasanya akan mengawal, bahkan cenderung menindas, mengekang bangsa-bangsa lain yang lemah, sehingga bangsa-bangsa yang lemah ini terpaksa tunduk. Apa saja peraturan yang dikenakan buat mereka, mereka tidak mampu berdikari. Ini bentuk penjajahan. Ini juga belum boleh katakan merdeka. Lihat apa Al-Quran. Ini berlaku pada zaman Nabi Sulaiman lagi. Lihat firman Allah dalam surah An-Naml sekarang. Surah An-Naml, surah semut. Surah semut. Ayat 34.
Lihat surah Semud ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah merakamkan apa yang dikatakan oleh Ratu Sabak, Queen dari negeri Sabak yang sezaman dengan Nabi Sulaiman. Ialah diberikan nama dia Bulqis. Itu namanya. Orang kita sebut Balqis. Lalu orang kita kreatif ditambah dengan Siti Balqis. Taulah itu terlalu kreatif. Apa kata Bulqis? Rakamkan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 34. Ketika Bulqis mendapat surat. Bukan surat layang. Karena surat itu ada nama sender dia. Ada nama pengirimnya. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat ini daripada Sulaiman. Ada dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baris yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Lalu isi surah itu, ya. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hai kamu warga negara Sabah, jangan kamu menyombongkan, meninggikan diri kamu ke atas aku. Apa yang aku suruh kamu buat, buatlah. Tak payah banyak cakap. Waktu ni muslimin, datang saja kepada aku dengan berserah diri. Wah. Isi surat itu macam ancaman, ya. Keras, ya. Tapi dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah isi kandungan surat, 3 baris sahaja yang ditulis oleh Sulaiman alaihissalam diantar ke Queen Bulqis. Lalu Bulqis bermusyawarat dengan malaunnya. Malaun itu mana pembesar-pembesar negara. Ya, menteri-menteri dia, kedua-dua, ya talah, jenderal-jenderal dia, panglima-panglima dia, diajak musyawarah. Nih, beta terima surat. Surat ini dari Sulaiman. Tapi tak tahu macam mana siapa postman yang menghantar, tiba-tiba dah ada di bilik beta. Di bilik peraduan beta. Maknanya, ini apa namanya, sistem security negara kita ini lemah. Boleh dicerobohi dengan mudah, itu mudah. Tak tahu macam mana boleh ada. Tapi surat ini ada pengirimnya. Namanya Sulaiman. Mula pula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Isi dia, jangan belagak, jangan sombong, jangan meninggikan diri ke atas aku. Datang menyerah. Apa tindakan yang kita lakukan? Kata Bulqis kepada Malaun, pembesar-pembesar negara. Ya, tenteranya yang kuat, mungkin jenderal-jenderal panglima perang, bagi cadanganlah tuanku. Kita ni bangsa besar. Kita ni punya kekuatan yang tak dikalahkan. Jadi elok kita serang saja. Negara, raja yang mengantar surat ini kita serang saja. Karena kita ni bangsa besar, kita punya tentara yang kuat. Yang kuat. Dan tak mungkinlah kita kalah. Walau bagaimanapun, tindakan apa yang perlu kita ambil, terpulang tuanku lah. Itu cadangan saja. Bulqis ini seorang ratu yang sangat bijak. Dia tidak menyetujui, belum menerima cadangan tentera-tenteranya, tapi Bulqis paham.
Kamu tahu tak? Kita tak tahu seberapa besar kekuatan Sulaiman ini. Seberapa banyak tenteranya. Memang kita punya tentera yang kuat, yang ramai. Masalahnya kita tak tahu seberapa ramai, seberapa kuat tentera Sulaiman. Kalau kita nak melawan mereka, kita kena tahu dahulu kekuatan musuh. Bahawa kita merasa kuat, boleh. Tapi kalau kita tidak dapat mengetahui dengan pasti seberapa kuat kekuatan musuh, mungkin kita kalah. Mungkin kita kalah. Bagaimana jika kita terus menyerang dan ternyata musuh yang kita serang ini jauh lebih kuat daripada kita? Bulkis kata, kita tak boleh ceroboh. Kita siasat dahulu. Dia kaji dahulu. Seberapa kuat Sulaiman ini. Walaupun kita tahu, ini kata Bulkis. Qalat, berkata Bulkis, innal muluka, sesungguhnya penguasa-penguasa, raja-raja pada zaman Nabi Sulaiman ni. Sesungguhnya penguasa-penguasa, raja-raja, maknanya bangsa atau orang yang merasa punya kekuatan. Sama ada kekuatan ekonomi, kekuatan ketenteraan, dah itu dah. Idza dakhalu, apabila mereka memasuki qaryatan satu negeri, datang ke negeri A umpamanya, afsaduha, pasti mereka buat kerusakan di negeri tersebut. Zaman kita, kata Bulkis, zaman kita sekarang ini, mana-mana negara yang kuat datang ke negeri yang lain, pasti nak merusak, pasti nak menindas, pasti nak menjajah. Tak ada bangsa kuat datang ke negeri yang miskin nak menolong tu, tak ada. Tidak ada. Dahulu British merasa kuat, datang ke Asia Tenggara, datang ke negeri ini. Mereka kuat, punya kelebihan. Tak mungkin nak tolong kita. Tak mungkin tolong negeri Malaysia. Rakyat mereka dihantar, belajar tinggi-tinggi supaya jadi pandai semuanya. Dia tak ada. Buat rusak. Portugis datang karena merasa kuat. Jepun datang. Nak merusak. Itu Bulkis dah beritahu. Tidak ada bangsa besar, kalau sekarang dipanggil superpower, tidak ada negara yang superpower. Superpower itu bahasa Inggeris ya. Kalau bahasa Melayunya, ya, negara adik kuasa. Itu bahasa Melayunya. Adik kuasa. Bahasa orang putih superpower. Datang ke negeri yang lemah, tak mungkin nak memajukan negara tersebut. Tak mungkin. Tak mungkin nak menyejahterakan rakyatnya. Tak mungkin hendak memandaikan bangsa yang didatangi supaya jadi pandai semuanya. Tak ada. Tak mungkin nak buat jalan raya. Pasti buat rusak. Ini adalah pada zaman Bulkis dah beritahu. Dan hingga hari ini. Hingga hari ini. Hati-hati. Bukan kita menolak negara-negara kaya datang ke tempat kita, bukan. Tapi Allah dah ingatkan. Pasti ada apa-apanya. Karena itu watak, tabiat semula jadi manusia. Afsaduha. Waja'alu a'izzata ahliha adillah. Tengok. Dan mereka pasti akan menjadikan a'izzata ahliha, warga negara yang didatangi yang mulia. A'izzah itu yang mulia. Yang senang, yang ada kuasa. Adillatan. Mereka jadikan hina. Hina. Yang kaya dimiskinkan, yang pandai dibodohkan, yang ada kuasa dirampas. Sehingga negara yang didatangi itu semuanya jadi hamba abdi. Tengok bagaimana cerdasnya Bulkis dalam membaca karakter bangsa manusia.
Itu pada zaman Sulaiman. Sekarang pun, mana ada negara superpower datang ke negara miskin, nak membantu, nak membina, menindas, buat rusak. Tak mungkin akan memajukan dia. Wa kadzalika yaf'alun. Demikian jugalah nanti Sulaiman dan tenteranya bila datang memasuki negeri kita, pasti mereka akan menjajah kita, memperhabakan kita. Dan kita yang sedang ada kuasa, golongan malaun, golongan-golongan kayangan ini akan diperhambakan. Tak terkecuali Sulaiman yang tulis surat ini. Jadi jika Bulqis berfikiran begitu, wajarlah. Karena memang itu watak manusia. Walaupun sebenarnya suudzon seperti itu kepada Sulaiman tak kena pada tempatnya. Karena Sulaiman seorang Rasul. Lalu Bulqis dengan kebijaksanaannya, kita tahu bila sampai datang kepada kita pasti menjajah. Tapi kalau kita ambil tindakan serang mereka, mungkin kita kalah karena kita belum mengetahui seberapa kuat tentera mereka. Jadi Bulqis kata, saya nak siasat dahulu. Kita antar rombongan bawa hadiah yang mahal-mahal. Itu dalam surah ini diceritakan agak panjang ya. Jamaah boleh baca ini ayat sebelumnya hingga ayat selepasnya. Ayat-ayat sebelum ayat 34 dan selepasnya. Di situ kisahnya. Kita antar rombongan bawa hadiah yang mahal. Kita boleh mahal. Lalu kita lihat, kita tunggu apa hasil berita yang dibawa oleh utusan itu. Bulqis fikir, kalau Sulaiman nanti menerima hadiah yang kita berikan, dan ia tak jadi hendak menyerang kita, ia mengurungkan, membatalkan niatnya, kita serang saja. Maknanya Sulaiman bukan raja yang kuat. Buktinya, kita bagi hadiah, dah tak jadi, dah membatalkan niatnya. Tapi kalau dia tolak hadiah kita, walaupun paling mahal, dan ingin terus memaksa kita untuk datang menyerah, hati-hati. Dia pasti bukan raja biasa. Jadi macam mana Bulqis nak mengetahui Sulaiman ini kuat atau tidak? Diberinya hadiah. Kalau hadiah diterima dan tak jadi menyerang, lemah. Dalam bahasa kita, minta maaf jemaah sekalian, kalau Sulaiman mau terima hadiah kita dan tak jadi membatalkan niatnya, lemah karena dia masih boleh menerima rasuah. Kita bagi gula-gula, sudah tak jadi. Niat itu. Dan ini pengajaran yang luar biasa bagi kita hari ini. Sekuat manapun seseorang, sebesar apapun kekuasaannya, jemaah sekalian, sehebat manapun karismanya, wah, dia karisma sangat tinggi, orang sangat karismatik. Semua tunduk. Tapi selagi orang yang besok ini masih boleh direswah, lemah dia. Itu misi yang Quran beritahu. Ya, karena masih boleh dibeli. Dan Bulqis kata, tapi kalau dia tak mau terima hadiah kita, tak ada harapan kita boleh mengalahkannya. Itu bagi saya pengajaran yang luar biasa dan sangat-sangat relevan dengan zaman kita hari ini. So, bangsa yang rasuah terutamanya adalah orang yang memegang kekuasaan. Orang yang menjadi istilahnya pemandu kenderaan ini nak dibawa ke mana? Ke kanan ke ketua kita. Masih boleh menerima rasuah. Tanda-tanda negara itu sehingga bila-bila tidak akan merdeka. Akan dijajah oleh bangsa yang kuat. Bangsa yang punya duit, alah negeri itu kecil aja. Kita jolok lah, pokoknya kita boleh jadikan dia hamba kita. Iya. Apa yang kita tuan pasti dia mau. Jemaah sekalian,
Saya yakin dia lebih tahu daripada saya. Apa yang Quran ini sebutkan ini sebenarnya sekarang sudah diakui kebenarannya, khasnya oleh pakar-pakar ekonomi. Dulu, tahun 1997-98, kan, ketika berlaku krisis ekonomi, luar biasa dahsyatnya. Lingkup banyak negara. Yang paling teruk Indonesia. Krisis ekonomi sangat. Waktu di Indonesia ada istilah krismon. Nah, orang Indonesia panggil krismon. Krisis moneter. Monetary. Terpaksalah kerajaan Indonesia di bawah Soeharto bersedia menerima pinjaman hutang daripada IMF. Yang syaratnya betul-betul mencekik negara Indonesia. Aku boleh bantu kamu bagi pinjaman. Tanpa pinjaman, lingkup hancur. Dan yang bersih menerima pinjaman, IMF. Tapi syarat yang dekat, Masya Allah. Ini, industri-industri yang penting-penting ini, tidak boleh kamu teruskan. Yang ini tidak boleh. Yang ini tidak boleh. Wih, banyak akhirnya sekali. Lingkup. Dan yang sangat dahsyat, ketika Al-Arham Soeharto bubuh tanda tangan persetujuan menerima pinjaman daripada IMF. Waktu itu presiden IMF, siapa nama dia itu? Michel Camdessus, apa namanya? Michel Camdessus. Dia sambil berpeluk tubuh macam ini. Bukan tangan di bawah, sambil macam ini tengok Soeharto. Daripada segi gesture tubuhnya pun orang sudah habislah, memang Indonesia akan ditelan oleh IMF. Dan betul ya Mas, sengsara luar biasa dengan sebab mendatang. Indonesia yang sudah merdeka puluhan tahun waktu itu tiba-tiba dijajah, bukan dijajah negaranya, dijajah ekonominya. Lingkup yang menyebabkan penguasanya jatuh dan sampai sekarang pun belum pulih, masih terasa keperitan hidup di belenggu. Masya Allah. Quran telah ingatkan pada zaman Nabi Sulaiman, seorang ratu yang tidak beragama Islam sudah dapat membaca karakter manusia. Kamu tahu tak, bila bangsa itu merasa kuat, punya kelebihan kekuatan dari segi apa saja, datang ke negeri lain, bukan nak tolong, bukan nak bantu, tapi nak menjajah. Kalau tidak menjajah dengan ketenteraan, ya mungkin dengan ekonomi, dengan teologi, dengan sistem, dengan bla bla bla. Tak terkecuali Sulaiman. Nanti kalau Sulaiman datang kepada kita, habis kita. Kita jadi hamba abdi kepada Sulaiman. Tapi kalau kita nak serang sekarang, mungkin kita kalah. Karena walaupun kita kuat, kita belum mengetahui seberapa kuat, hebat Sulaiman itu. Maka seelok-eloknya kita ketahui dahulu. Kita siasat dahulu. Sulaiman dan tadi orangnya sekuat apa? Bagaimana caranya nak mengetahui Sulaiman ini kuat atau tidak? Bagi hadiah. Atau hadiah yang mahal-mahal. Dia terima atau tidak? Kalau dia terima, kita serang. Maknanya, kalau dia terima hadiah kita dan tak jadi menyerang kita, dia lemah. Masih boleh dibeli. Dia masih boleh diraswah, dibagi gula-gula. Tapi kalau dia tolak, ya tak ada peluang untuk kita mengalahkannya. Nabi Sulaiman melihat hadiah yang mahal itu, bagi tahu kepada utusan-utusan, apakah kamu fikir aku akan terima hadiah kamu? Kamu tak melihat apa yang Allah berikan pada aku jauh lebih baik daripada hadiah kamu bawa. Yang kamu bangga-banggakan itu. Ringkas kata, Sulaiman tolak hadiah itu, mereka suruh balik, dan Sulaiman beri amaran. Bagi tahu kepada ratu kamu, kami akan menghantar pasukan perang
yang tak ada siapa pun bagaimanapun yang mampu menghadapinya. Bagi sedar, wah maknanya ini kekuatan. Kita tak pernah nyerahlah, kita datang menyerah aja lah. Bulkis kata kita datang menyerah saja lah. Nah, ketika Bulkis sudah habiskan tutupnya, begitulah Nabi Sulaiman kemudian buatlah satu semacam apa namanya, bahasa saya dipanggil sayembara. Siapa di antara kamu yang boleh memindahkan singgasana Bulkis sebelum mereka datang ke sini? Jin Ifrit kata, aku Sulaiman. Aku akan pindahkan singgasana Bulkis sebelum tuanku Sulaiman meninggalkan majlis ini. Nabi Sulaiman belum mau menerima cadang ini. Terlalu lama mungkin. Ada manusia namanya Asif bin Barkhoya. Asif bin Barkhoya. Aku Nabi Sulaiman. Saya sanggup memindahkan setengah kelip mata. Itu cerita dia. Yang ini saya sampaikan tengok. Rupa-rupanya ada menjadi watak sifat semula jadi manusia yang merasa punya kekuatan. Melihat bangsa yang lemah, bila datang bukan untuk tolong, British datang bukan untuk tolong Malaysia kan? Portugis datang bukan untuk mensejahterakan Malaysia kan? Jepun datang bukan untuk memakmurkan Malaysia kan? Belanda yang datang istilahnya berturun-temurun di Indonesia 350 tahun bukan memajukan Indonesia kan? Memunggah kekayaan negara itu, bawa balik ke kampung halamannya, sementara rakyat negara jajahnya diperhambakan, mati kebuluran. Bulkis sudah beritahu, Quran sudah beritahu melalui Bulkis pada zaman Sulaiman. Dan itu adalah subhanallah, penderitaan yang sangat perih. Sangat perih. Sebab itulah bila Allah kemudian ingatkan, perintahkan Nabi Musa supaya memberikan Bani Israel, patutlah. Bila Nabi Muhammad, sahabat-sahabatmu, Nabi di Madinah diingatkan, ingat masa silam kamu di Makkah, dahulu bagaimana susahnya. Patutlah. Kerana kemerdekaan itu adalah nikmat terbesar. Menuntut kemerdekaan, memperjuangkan agar mendapat kemerdekaan, itu perintah agama. Dan setelah kita mendapat kemerdekaan, menjaga, mensyukuri, dan menjaga kemerdekaan, itu adalah perintah agama. Bahkan mencintai negara yang kita dah merdeka, itu adalah perintah syarak. Tapi itulah kadang-kadang, ya Allah, kita dah merdeka, menghalau penjajah, tapi akhirnya kita gaduh sama sendiri. Antara A dan B saling ingin menjajah yang lain. Macam mana? Bercakaran sana sini, berebut sana sini, saling menghina, saling kalah mengalahkan. Macam mana? Tok nenek moyang dahulu berjuang menghalau penjajah. Mereka lari dah. Sekali merdeka pula, warga negara itu saling kalah mengalahkan, jatuh menjatuhkan. Apakah ini cara mensyukuri kemerdekaan? Bukan cara seperti itu, sebenarnya bertentangan dengan Al-Quran. Hina menghina, cerca mencerca, jatuh menjatuhkan, tindas menindas. Jamaah sekalian, jangankan memperhambakan orang ya, memperlakukan orang lain secara tidak secara berperi kemanusiaan. Bahasa saya, memperlakukan orang lain tidak secara manusiawi. Karena manusia ini wajib diperlakukan sebagai manusia yang merdeka. Tidak boleh ada seorang pun yang memperlakukan manusia lain macam hamba. Hingga boleh buat suka hati. Tidak dibenarkan. Sampaikan kisahnya. Dan kisah ini ada dalam banyak sirah ya. Berlaku pada zaman Khalifah Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, waktu itu gubernur Mesir
yang dilantik oleh Umar untuk jadi gubernur Mesir, ya gubernur ya macam menteri besar lah di Mesir, namanya Amr bin As. Amirul Mukmininnya di Madinah Umar Al-Khattab bin Al-Khattab. Menteri besarnya di daerah Mesir Amr bin As. Orang hebat nih. Di dalam satu kisah sirah lah, ya contoh kitab, ini saya kutip dari kitab Al-Wilayah Al-Buldan. Kisahnya begini. Ana Amr bin Al-As radhiyallahu anhu indama kana waliyan ala Misra fi khilafati Amil Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah Amr ibnu As ketika ia menjadi gubernur Mesir pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Istaraka banu ibnu li Amr bin As ma gulamin min al-aqbat fi sibakin lil khuyul. Anak gubernur Mesir, yakni anak Amr bin As, ambil bagian dalam perlombaan tunggang kuda. Jadi pada masa itu biasalah lomba kuda itu biasa, tapi tak ada judi. Lomba siapa yang menang nanti dapat hadiah daripada sponsor, itu boleh. Itu boleh. Lomba kuda hadiahnya diberikan oleh sponsor. Jadi bukan taruhan, bukan tak ada. Itu pada zaman Nabi ada. Pada zaman Nabi diadakan tuh. Salah seorang pesertanya yang ambil bagian itu anak Amr bin As, anak orang besar Mesir, gubernur Mesir. Entah macam mana, tak tahu apa puncanya. Anak Amr bin As ini daraba Ibnul Amir al-Ghulama al-Qibtiyah i'timadan ala sultani abi. Apa kesalahannya? Apa penyebab punca dia tak puas hati? Anak gubernur Mesir ini pukul peserta lain daripada bangsa Mesir, yakni kaum Qibti. Qibti atau Qibti. Pukul. Ya mungkin tak tahulah kalah ke apakah atau ini kan. Dipukulnya tu anak orang biasa, anak orang awam di Mesir oleh anak gubernur Mesir. Akhirnya wa ana al-akhir la yumkinu lintiqam minhu. Sementara peserta-peserta yang lain yang anak rakyat biasa tak beranilah nak membela. Jangan, itu anak gubernur tu, itu anak menteri besar. Kita rakyat kecil saja. Sudahlah, biarlah. Kita tak boleh melawan. Kalau melawan pasti kalah. Dia itu anak orang besar. Macam itulah agaknya. Akhirnya faqama walidul gulamil Qibti al-madrub bisafari bisubati ibnihi ilal Madinah al-Munawwarah. Ayah kepada budak Mesir yang dipukul oleh anak menteri besar ini tak puas hati. Anaknya pun tak puas hati. Nak mengadu kepada gubernur Mesir. Gubernur Mesir itu ayah kepada anak yang mukul dia. Takkan dengar cakap dia. Jangan-jangan dikatakan fitnah. Nanya nanti. Yalah tak. Ya sepatutnya mengadu kepada pemerintah Mesir kan. Tapi masanya penguasa Mesir itu bapak pada budak yang pukul ini. Punya pikir. Akhirnya anak dan ayahnya setuju. Mari nak, katanya. Kita pergi saja ke Madinah Al-Munawwarah. Kita adukan masalah kita ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jamaah bayangkan. Mesir ke Madinah ini bukan jarak yang dekat. Apalagi pada masa itu. Kapal terbang tak ada. Tapi orang tua ini betul-betul nakkan keadilan. Maukan keadilan bagi anaknya yang dipukul oleh anak menteri besar Mesir tanpa asbab ni. Ini tak boleh jadi. Mana boleh mentang-mentang anak orang besar berlaku sewenang-wenang kepada rakyat kecil. Pergi ke Madinah. Tak tahulah berapa hari masa yang mereka perlukan
untuk menempuh jarak daripada Qahirah, Kairo, ke Madinah Al-Munawwarah. Masa itu ya. Dan ingat ya, tujuannya bukan minta kerja, bukan. Bukan minta bantuan, bukan. Nak mencari keadilan. Tengok. Sesampainya di Madinah, falamma ata Amirul Mukminin Umar bin Khattab bayyana lahu ma waqa'a. Sesampainya di Madinah, jumpa Umar bin Khattab, ayah dan anak cerita kejadian yang sebenar. Mengadulah. Macam mana ceritanya dalam perlombaan itu, apa punca yang dipuji, cerita daripada alif hingga ya. Umar ingin tahu cerita yang sebenarnya daripada maksudnya. Setelah cerita panjang lebar, Umar pun kata, ya, saya sebagai mukmin sudah faham bagaimana ceritanya dan apa tujuan kamu berdua, anak dan orang tua, datang jauh-jauh daripada Qahirah ke Madinah, nakkan keadilan. Nak keadilan saja. Kalau dia mau maafkan pun, maafkan. Lagi berarti kan orang kecil. Rakyat jelata. Dianiaya oleh orang besar. Tapi tidak. Keadilan mesti ditegakkan. Selepas Umar tahu kisah yang sebenarnya, fakataba Amirul Mukminin ila Abil As ayahdura ila Madinah Al-Munawwarah suhbat tabni. Umar tulis surat. Ya, tulis surat. Diantar ke Mesir. Ditujukan kepada Gubernur Mesir. Menteri Besar Mesir. Yang isi surat itu, Umar arahkan dan perintahkan Gubernur Mesir namanya Amr bin Al-As hendaklah segera datang ke Madinah beserta anaknya yang memukul anak rakyat tadi, orang biasa tadi. Ya lama senyap, memang lama. Orang tu pergi Madinah pun dah lama. Lalu lepas itu Umar pun hantar surat itu tentu makan masa untuk sampai Mesir. Gubernur Mesir dengan anak pergi Madinah pun lama lagi. Nah, selama itu rakyat kecil dan anaknya tadi ya tinggal di Madinah lah, di bawah tanggungan kerajaan Umar bin Khattab hidupnya. Falamma hadara al-jami'u inda Amiril Mukminin Umar. Setelah Amr bin As dan anaknya tiba di Madinah, dipertemukanlah dua beranak ini. Amr bin As dengan anaknya dan juga orang tua, orang biasa Mesir dengan anak yang dipukul tadi. Dipertemukan di hadapan rakyat Madinah. Bayangkan. Bukan sembunyi-bunyi. Bukan di pejabat Umar senyap-senyap. Untuk apalah ini bincanglah, selesai macam itu aja lah, damai aja lah. Kita damai aja lah, ini tak apa. Tak. Umar mau menegakkan keadilan di hadapan rakyatnya di Madinah. Setelah Umar tanya kepada Amr bin As, pada anaknya, betulkah yang dikatakan oleh hamba Allah ini? Mereka, ya betul, memang berlaku gitu. Betul kamu mukul dia? Ya betul. Lalu Umar tanya, kenapa kamu tak cegah anak kamu dan bla bla bla. Ringkas kata, Umar menganggap Gubernur Mesir melakukan kesalahan karena membiarkan anaknya memukul anak rakyat biasa dan tidak diambil apa-apa tindakan. Bagi Umar ini satu kesalahan yang besar. Nah, wala Umar al-Ghulam akhirnya sautan wa amarahu ayyaqtassa li nafsi min ibni Amr bin As. Setelah tahu masalahnya, ini mengaku ya, baca lagi Umar lalu berikan sautan. Sautan itu maknanya alat pemukul lah. Ya kayu ke atau apalah. Ya kalau dalam bahasa awalnya rutan lah. Umar berikan serahkan rutan kepada anak
rakyat biasa Mesir itu. Baik saudara, ini rutan aku berikan pada kamu. Silakan kamu pukul anak menteri besar ini sebagaimana tempoh hari dia pukul kamu. Di mana tempat dipukul kamu, belakang ke kaki ke apa, berapa kali, lakukan sama betul. Kisos namanya. Orang pukul, kena pukul balik. Kan begitu. Nah. Itu kan kisos tuh ya. Orang kerat telinga orang, sabit kesalahan, dikerat balik telinganya. Itu kisos. Orang cederkan orang, sabit kesalahan, cederkan balik. Umar akan kisos. Pukul dia. Jadi pukul. Dan ini di depan Khalifah Umar bin Khattab. Disaksikan oleh orang Islam di Madinah. Dilihat oleh Gubernur Mesir. Anaknya dipukul di hadapannya, di hadapan Khalifah, di hadapan orang ramai. Karena kesalahan memukul anak rakyat biasa di Mesir. Fadarabahu hatta ra'a anhu qad istawfa haqqahu wa safa ma fihi. Telah dipukul-pukul, kemudian dia merasa sudah cukup. Ya, katalah dia dulu pukul aku sekali, kata, 2 kali umpamanya. Aku dah balik pukul balik 2 kali. Aku pukul dulu, dia pukul aku di sini. Sekarang aku pukul di tempat yang sama. Sudah. Betul-betul anak muda itu membalas balik pukulan anak Gubernur Mesir sama dengan apa yang dilakukan. Dah selesailah. Puas hati. Tapi Umar rupanya belum puas hati. Apa kata Umar? Fadrab kata Suma qala Umar lau darabta Amr bin As ma mana'tuka. Hai saudara, anak muda, kalau engkau pun nak pukul bapaknya juga, tuh Amr bin As yang menteri besar kamu itulah. Kamu rakyat Mesir? Ya, Amr bin. Dia menteri besar aku? Iya. Kalau kamu nak pukul bapaknya sekalipun, aku tidak akan melarang kamu. Mana aku benarkan. Aku benarkan. Budak itu tak mau. Amr As pun protes juga. Wahai Al-Mu'minin, kenapa pula engkau suruh, engkau benarkan budak ini nak pukul aku, yang pukul anak aku? Ya, kamu juga salah karena kamu membiarkan kesalahan di depan mata kamu. Kamu melindungi kesalahan yang dilakukan oleh anakmu sendiri. Maka kamu juga berhak untuk dipukul. Itu alasan Umar. Kamu ada kuasa. Kenapa kamu tak cegah? Kenapa kamu tidak ambil tindakan kepada yang salah hanya karena dia anak kamu? Sehingga rakyat Mesir datang jauh-jauh minta keadilan kepada aku. Kamu salah. Kamu dah. Jadi itu Umar kata, wahai anak muda, jika kamu nak pukul bapaknya pun aku benarkan. Tapi anak muda Mesir ni sudah cukup ini. Yang pukul aku anaknya dan aku dah pukul orang, sudahlah cukup macam tu. Li'anna al-ghulam innama darabaka li sultani abi. Umar kata, boleh kamu pukul bapaknya kalau kamu mau. Karena budak itu berani memukul kamu tempoh hari karena dia merasa sebagai anak orang besar. Tengok bahasa Umar. Anak ini, dahulu budak ini mukul kamu tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut. Karena dia tahu anak Gubernur Mesir, penguasa. Dan dia yakin kamu tidak akan berani menuntut bela. Dia anak orang besar. Tengok. Itu ada pada zaman sahabat, pada zaman Umar. Tumal tafata Umar ibnul Khattab ila Amr bin As. Selepas itu Umar pun berpaling dan menghadap kepada Amr bin As, menteri besarnya yang ada di Mesir. Itu kan di Mesir. Natap wajahnya, kalau dalam bahasa kita, mandang matanya tanpa berkedip. Pandang serius gitu. Dan Umar memberitahu kepada Amr bin As dengan kalimat yang hingga hari ini masih sangat relevan.
Apa ucapan Umar? Matasta'battumun nas. Waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Hai Amr bin As. Semenjak bila kamu memperhambakan manusia? Semenjak bila kamu menjadikan manusia sebagai hamba abdi kamu? Sehingga kamu boleh memperlakukan mereka sesuka hati kamu. Kamu biarkan anak kamu pukul anak orang lain. Sejak bila kamu melakukan penjajahan seperti ini, perhambaan seperti ini? Waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Sedangkan ibu budak ini telah melahirkannya sebagai orang yang merdeka. Ibunya melahirkannya daripada rahimnya sebagai orang merdeka. Tiba-tiba sekarang kamu buat sewenang-wenang seakan-akan dia hamba abdi kamu. Semenjak bila? Artinya, kamu tahu tak, hai Menteri Besarku? Manusia dilahirkan oleh Allah merdeka. Tidak boleh ada sesiapa pun. Tidak dibenarkan oleh agama siapapun untuk melakukan sewenang-wenang terhadap orang lain. Jangankan memukul seperti itu, membentak, menjentiknya pun tidak boleh. Itu kezaliman. Umar mengatakan itu bentuk isti'bad. Isti'bad itu perhambaan. Itu bentuk perhambaan. Masya Allah. Dan Umar kata, ini jelas ya bertentangan dengan agama Islam. Manusia ini punya hak, punya harga diri. Harga dirinya tidak boleh dijajah, diperhambakan, dihina, dijatuhkan. Boleh. Darahnya dilindungi, tidak boleh dibunuh. Tubuh badannya dilindungi oleh Islam, tidak boleh dicederkan. Tengok. Nasabnya dilindungi, tidak boleh kamu hina, kamu cemari. Mencemar nama orang, menghina harga diri orang, mencederkan orang, menzalimi orang, memperhambakan orang, merampas hak orang, itu bentuk perhambaan. Istiqbat namanya. Dan Umar anti kepada Islam. Nampaknya kan benar remeh kan. Ya mas sekalian, coba renungkan. Kisah ini kalau untuk ukuran kita hari ini, kalau untuk ukuran kita hari inilah, kan nampaknya benar remeh. Katalah ada bangnya. Anak rakyat biasa. Ya, bekerjalah mungkin. Kerani ke apa ke, mungkin apa kan. Di kedutaan kita, di luar negeri umpamanya, di Malaysian Embassy, luar negeri, main-main dengan anak duta umpamanya. Main-main ya, dengan anak dubes, duta besar. Mentang-mentang budak itu merasa sebagai anak dubes, sehingga buat sewenang-wenang kepada anak pegawai rendahan ini. Suka bulilah, suka inilah, suka ketuk kepala, katakanlah. Dan bukan selalu, mungkin sekali ya, ketuk. Tanpa ada apa-apa. Dipermalukan. Tiba-tiba katakanlah, bapaknya tadi letak jawatan kerja di kedutaan itu kata. Wah tu kedutaan yang jauh no, di apa namanya turun tuh Kanada apa jauh di Latin America. Letak jawatan pegawai kecil tadi di bidang itu, bawa anaknya balik ke Malaysia, katakanlah jumpa PM katakanlah, jumpa PM atau nak berjumpa menghadap tuanku, ingin mencari keadilan. Coba, kan mungkin digelakkan kan. Mungkin ramai orang Malaysia, apalah benda macam itu pun dibawa ke tengah sampai nak jumpa PM, sampai jual yang Tuan Agung lah. Benda-benda itu biasalah budak-budak, budak sekolah namanya.
Tapi kan dah tingkatan, dah budak, dah menengah-menengah, mana dewasa, bukan budak lagi. Ya biasalah, macam bully anak orang besar, biasa. Mungkin bagi kita benda remeh. Tapi ingat, tidak bagi Umar. Umar memandang itu adalah bentuk penjajahan. Segala bentuk penjajahan di muka bumi, memperhambakan manusia atau memperlakukan manusia sesuka hati, itu adalah bentuk istiqbat, perhambaan. Umar tentang habis-habisan. Sebab kalau kita tengok perjalanan mereka ni, jangan, ya kalau untuk ukuran orang hari ini, tak berbaloi lah. Orang ini kena keluarkan belanja untuk pergi Madinah. Lama tu. Tinggalkan kerjanya. Ya. Bukan sekejap di Madinah. Nanti balik lagi. Yang dilawan pula, dilawan kes dengan anak menteri besar. Akhirnya siapa yang malu di depan pengadilan Umar tadi? Bukan orang kampung tadi yang malu. Tentulah Amr bin As yang menjabat sebagai gubernur Mesir dan anaknya. Bagi Umar tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang mulia, tidak ada yang hina. Semua diperlakukan sama, keadilan mesti tertegak. Apa saja bentuk penindasan, perhambaan mesti dibenteras. Yang lemah, yang dianggap yang lemah menjadi kuat di depan Umar karena diberikan haknya. Yang merasa kuat menjadi lemah di hadapan Umar karena ditarik diwajibkan untuk menekan tanggung jawabnya. Ini berlaku pada zaman Umar. Sehingga semenjak itu, Allahu Akbar. Majikan-majikan tak berani berbuat sewenang-wenang kepada hamba abdi. Tak boleh. Itu kalau Umar masih hidup, ya Mas Kilan. Ada majikan kadang-kadang memberikan pekerjaan kepada pembantunya melebihi daripada kemampuan, rehat tak ada. Makan pun kadang kurang berzat. Cuti tak ada. Gaji pula terpaksalah dituntut baru dibagi. Itu pun tak penuh. Itu kalau Umar masih hidup, ya Mas Kiran. Minta maaf. Mungkin majikan-majikan macam itu sudah lama kena hukum dia Umar. Itu belum lagi, katalah Umar masih hidup, bila dengar ada kes apa dia itu, human trafficking umpamanya, menjual belikan manusia, perdagangan manusia, ada manusia diperdagangkan pula. Wah, dengan ejen ini ditipunya, bayar ini tarik lagi duitnya, itu tak tarik lagi. Siap bekerja selama 4 bulan tak ada gaji. Pasal apa? Gajinya kena untuk bayar balik ejen. Itu betul-betul penindasan yang luar biasa. Saya yakin dengan ucapan Umar yang sangat jelas ini, kalaulah Umar masih hidup, habis dia Mas Kilan. Nah sekarang lihatlah. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk penipuan, penindasan. Bahkan orang yang merasa punya kuasa ekonomi umpamanya, karena dia beruang. Hampir tidak ada undang-undang yang mereka patuhi. Langgar sajalah. Nanti kalau disaman, bayarlah. Apa artinya undang-undang? Apa artinya peraturan? Bagi orang yang berduit katakanlah, sehingga berani melanggar undang-undang, sebab kalau dilanggar pun nanti paling dedet dan boleh bayar. Coba apa artinya undang-undang? Zaman Umar tidak ada pakai duit seperti itu. Bak kata Queen Bulkis, sekuat manapun kita, sehebat manapun kekuasaan kita, selagi masih boleh disogok, kita lemah. Ya, karena undang-undang tak bolehlah dijual belikan. Salah tetap salah, benar tetap benar. Jadi biasa berlaku pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Khalifah dahulu yang
Benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di zaman sekarang betul-betul wujud. Negara yang makmur, Allah ridha, ya kena keadilan benar-benar tertegak. Tidak ada orang yang berbuat sewenang-wenang kepada orang lain hanya karena merasa dirinya kuat, hebat, ada macam-macam. Tidak ada pada zaman Umar orang yang hidupnya miskin, kais pagi makan pagi, katalah merasa tertindas, hina di hadapan orang yang kuat. Karena si kuat tidak akan melakukan kezaliman. Masing-masing ada hak dan kewajiban. Karena Umar telah benar-benar layak mendapat gelaran Al-Faruq. Iya ya, Umar benar-benar mendapat gelaran Al-Faruq. Sangat tegas dalam menguasakan undang-undang negara yang beragama Islam. Tapi Umar walaupun sangat keras seperti itu, Menteri besar bayangkan, disuruh nak dipukul oleh rakyatnya di hadapan orang ramai. Itu hanya Umar yang berani mengatakan seperti itu. Sehingga tidak ada kezaliman. Semuanya sejahtera. Tapi Umar, walaupun sangat keras seperti itu dan tegas, Umar yakni seorang yang sangat lembut hatinya. Lembut hatinya. Tak lembut macam mana. Umar kan sering zaman sekarang turun padang dengan senyap-senyap. Bila Umar ni nak tengok keadaan rakyatnya dengan yang sebenarnya, tak pernah memberitahu kepada tempat yang tak dilawatinya. Sebab kalau seorang pemimpin nak melawat suatu tempat, diberitahu, ya mestilah tempat di kampung lewat itu pastilah menghias dirinya. Yang rusak dibetulkan, jalan lopak ditampalnya, bangunan yang kotor dicatnya, pastilah. Dan mungkin tiba-tiba adalah peternakan ayam instan, tiba-tiba di situ ada kandang ayam banyak. Karena nak dilawati kan. Esok dah tak ada karena itu hanya drama. Umar tak pernah. Ya apa adanya. Bahkan sering datang keluar malam-malam. Iya. Nak tengok keadaan rakyatnya macam mana. Tidak boleh ada perhambaan. Umarlah sebetulnya pejuang kemerdekaan umat manusia. Pejuang yang membentras segala bentuk penjajahan di muka bumi. Diikuti oleh mereka. Bapak kemerdekaannya ada sendiri. Setiap negara. Sampai sekarang. Sebab, ya, merdeka itu adalah anugerah Allah yang sangat-sangat besar. Manusia ini adalah makhluk yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah. Berhak mendapatkan keadilan. Al-adlu. Karena manusia ini punya dipanggil karomah insaniyah. Karomah insaniyah. Kemuliaan manusia. Berikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu di Perancis ya. Siapa tuh tokoh kebebasan merdeka, kemerdekaan Perancis dahulu. John Jack Rousseau kan namanya kalau tidak salah. John Jack Rousseau. Seorang pemikir Perancis. Kan dia pernah mengatakan, saya baca dalam bahasa Arabnya, sebab saya tak tahu bahasa Perancisnya. Dia orang Perancis, jadi tak tahu bahasa Perancisnya, tapi dalam kisah sejarah itu ada dalam sejarah Arabnya. Kalau dalam bahasa Arabnya, John Jack Rousseau pernah kata begini, yuladul insanu hurran. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka. Macam Umar tadi. Walakinahu fi kulli makanin yajuru salasilal istibad. Tapi kenapa di setiap penjuru dunia ini masih ada manusia yang dirantai, dibelenggu dengan perhambaan. Wah, manusia itu lahir merdeka. Tapi kalau tengok realitinya di negara sana, masih ada sistem perhambaan. Masih ada orang yang bahasa John Jack Rousseau dirantai, dibelenggu.
Zaman moden ini pun masih ada aja, Mas. Tengok kalau kita pikir, apa sebab dahulu orang kulit putih di Afrika Selatan merasa kuat sehingga menindas orang kulit hitam. Nelson Mandela sanggup memperjuangkannya, walaupun terpaksa meringkuk dalam penjara 3 dekad lamanya. Ya, dia sebagai bapak kemerdekaan keluar dari penjara, sempat jadi presiden. Sekejap saja dan tidak balas dendam. Bahkan dia berhenti sebelum pensiun. Ya sayangnya dia non-Muslim lah kan. Tapi daripada segi itu, maknya betul-betul yang diperjuangkan oleh Nelson Mandela itu, itulah menepati agama Islam. Sehingga orang-orang kulit hitam pasti menghargai kemerdekaan yang mereka dapat. Karena betapa peritnya dan pedihnya hidup di bawah penjajah. Penjajah. Apa bentuk perhambaan? Sebab itulah prinsipnya Islam mewajibkan setiap umatnya ini untuk berlaku adil kepada sesama. Tidak boleh melakukan perbuatan sewenang-wenang. Tidak boleh melakukan kezaliman pada orang lain, walaupun istilahnya hanya dengan menjentik telinganya. Tanpa sebab yang dibenarkan. Tapi kalau ada sebab yang menunjukkan, contoh melaksanakan kisos. Umar suruh anak rakyat biasa untuk pukul anak menteri besar. Itu boleh karena itu kisos. Pukul. Sebagaimana dahulu dia pukul kamu. Boleh. Tapi apa alasan anak menteri besar pukul orang itu? Tak ada. Itu yang Umar marah. Menzalimi, merampas hak orang. Punya tanggungan hutang, tak mau bayar hutang. Itu sepatutnya tidak ada. Sudah lama tidak, karena kita sudah merdeka. Jadi adalah kita melihat kemerdekaan bukan hanya kerana penjajah sudah lari, bukan semata itu. Jadi kalau tanya, betulkah kita ini sudah benar-benar merdeka? Ya nampaknya belum. Dan kita wajib berusaha memastikan kita benar-benar merdeka sehingga tidak ada lagi kezaliman, penindasan antara satu dengan yang lain dalam muamalah, dalam berniaga, dalam mengejar career. Kan masih ada ya mas kan ya di mana-mana negara. Saya yakin masih ada lah. Mengejar career, ingin naik career dia, kerjaya dia, boleh. Pastilah setiap orang yang bekerja punya position inginlah naik posisi dia makin tinggi daripada pekerja biasa, staf biasa naik, itu biasalah dan dibenarkan. Tapi jangan sampai dalam usaha kita mengejar cita-cita menduduki pos yang paling tinggi, selangkah sekali dengan cara yang tidak Islamik, dengan cara mencantas orang. Bahasa mudahnya, kita boleh maju ke depan, tidak salah. Tapi jangan dengan cara ingin maju ke depan, tapi dengan menolak orang lain ke belakang. Itu tidak boleh. Itu namanya penjajahan. Isti'bad dalam bahasa Arabnya. Kita boleh naik ke atas. Ingin jadi orang berjaya ke atas. Boleh. Tapi tidak boleh dengan cara memijak kepala orang. Mengorbankan orang. Tak boleh. Kita dibenarkan untuk jadi orang kaya. Sila. Agama suruh. Boleh jadi orang kaya. Bahkan disuruh. Tapi jangan dengan cara memiskinkan orang lain. Nah, itu tak boleh. Ingin kaya dengan cara memiskinkan orang. Ingin maju ke depan dengan cara menolak orang ke belakang. Ingin naik ke atas, pijak kepala orang. Itu bentuk-bentuk penjajahan yang mungkin ramai tak sedar. Belum lagi
Merdeka daripada segi beragama, ibadah. Sebab kemerdekaan yang paling hakiki, yakni bila kita ini sudah berjaya melaksanakan, mengamalkan ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baru merdeka yang sebenar, itu betul. Kita baru dianggap merdeka yang sebenar-benar merdeka apabila kita telah berjaya mewujudkan, mengamalkan ikrar kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah merdeka yang sebenar. Bila kita sudah berjaya mengamalkan, ya Allah, sesungguhnya solatku, sesungguhnya semua amal ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku hanya karenamu. Itulah merdeka. Jadi ya Allah, kami ini hidup tak ada kepentingan apa-apa ya Allah, kecuali semata-mata karenamu. Senang susahnya kami, banyak sikir resi kami, Engkau yang menentukan ya Allah. Kewajiban kami hanya patuh apa yang Engkau suruh, kami akan buat apa yang Engkau suruh, kami akan tinggal apa yang Engkau larang. Itu saja. Bila Engkau kata, carilah rezeki, hambamu akan cari rezeki. Bila Engkau kata, tapi jangan dengan cara ini, hambamu tak akan lakukan. Dalam usaha kami mencari rezeki, hanya hambamu nak pastikan sesuai dengan kehendakmu. Karena hidupku hanya untukmu. Nanti kami dapat ke tak dapat ke banyak sikit, itu kuasa dan hak Engkau yang menentukan. Kewajiban hambamu hanya patuh kepadamu. Itu maksudnya. Itulah merdeka yang sebenar. Sehingga tidak ada siapa yang mau dapat mempengaruhinya. Seperti mana Nabi Sulaiman ingin menyeru bangsa lain memeluk agama tauhid. Ya, waktu itu. Lalu yang nak diseru ini, nak tes dia. Betul ke Sulaiman ni ikhlas ke? Mengajak kita kepada agama ni ikhlas ke? Atau ada apa-apa kepentingan? Maka diuji. Hantar hadiah. Kalau Sulaiman terima dan tak jadi memaksa kita, maknanya dia dakwahnya ada kepentingan. Bukan karena Allah. Tapi Sulaiman namanya Rasul. Bukan. Apa yang Allah berikan pada aku, kata Sulaiman, lebih baik daripada hadiah yang kamu tawarkan kepada aku. Sungguh pun hadiah yang kamu tidak berikan kepada itu, hadiah yang kamu banggakan karena mahalnya. Menurut kamu itu hadiah paling mahal. Tapi bagi aku, tidak ada nilainya. Karena rezeki yang Allah berikan pada aku, jauh lebih baik daripada hadiah yang kamu tawarkan. Balik. Subhanallah. Itulah Nabi Sulaiman benar-benar merdeka. Ya. Nabi Ibrahim, yalah, patutlah Nabi Ibrahim malah tokoh kemerdekaan. Siapa coba dalam kehidupan ini yang Nabi Ibrahim takuti? Tidak ada. Tidak ada. Rajanya yang syirik pun dilawannya dan rela dibakar semata-mata karena Allah. Ibrahim sungguh-sungguh merdeka. Ibrahim hanya rela dirinya ini diatur, dikuasai oleh Allah yang menciptanya. Ibrahim hanya akan patuh kepada arahan Allah, bukan arahan sesiapa. Hanya takut melanggar Allah dan tidak takut melanggar arahan rajanya yang musyrik. Apa yang Rasulullah akan lakukan karena dia sudah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Setelah itu ketika Allah perintahkan Ibrahim, tinggalkan anak dan bayi kecilmu itu di Makkah. Tempat yang tak layak dihuni waktu karena tak ada orang. Ibrahim sami'na wa ata'na. Balik. Karena tak ada kepentingan. Nabi tidak ada kepentingan. Dia tak ada, ya Allah, macam mana ini anak satu-satunya. Kalau aku tinggal ini, macam mana kalau mati? Itu mana masih ada kepentingan. Allah yang suruh, sudah serahkan.
Ibrahim, nih, anak kamu sekarang sudah pandai lari sana lari sini, dan kamu pasti sangat menyayanginya, dan pasti kamu pun belum puas melepaskan rindumu kepadanya. Tapi aku suruh kamu Ibrahim, sekarang sembelih anak kamu itu. Allah kata, Ibrahim sembelih anak kamu. Ibrahim, sami'na wa ata'na. Itu merdeka yang betul-betul segala-galanya. Karena sudah tidak ada lagi makhluk yang mampu mempengaruhi, memperhambakan dirinya. Dia telah menyerahkan dirinya, merelakan dirinya, menjadi hamba hanya kepada Allah. Raditu billahi rabba. Dia sudah begitu. Itu memanglah cita-cita setiap kita dalam merdeka. Sebab kalau merdeka dalam arti kata penjajah dah lari, ya kalau kita masih menjadi hamba abdi kepada hawa nafsu, belum merdeka lah. Memang sudah merdeka daripada Jepun. Tapi kita mungkin belum merdeka daripada hawa nafsu kita. Kita menjadi hamba abdi pada hawa nafsu. Menjadi hamba abdi kepada kepentingan. Itu kena masing-masing kita. Dan orang, walau bagaimanapun, untuk membolehkan kita ini menjadi hamba abdi kepada Allah, kita perlu kemerdekaan negara. Karena tak ada siapa yang mengganggu. Nak belajar tak ada yang mengganggu, nak kerja tak ada yang mengganggu, nak menyalakan solat tak ada yang mengganggu. Coba kalau di bawah apa namanya penjajah. Apa penjajah tu? Ya orang putih dahulu kan orang Kristen zaman sekarang. Saya yakinlah jamaah belajar sejarah di Malaysia lebih kurang lama dengan di Indonesia dahulu. Di Indonesia dahulu sampai gitu bagaimana bencinya, bagaimana antinya orang Indonesia dengan penjajah Belanda. Ya, berapa pejuang yang gugur. Tapi ada umat Islam yang sangat gigih menolak penjajah sehingga penjajah tak mampu nak masuk negerinya, yakni ke Sumatera Barat atau Sumatera Utara, orang Minang. Tak ada Belanda tak sampai masuk sana dahulu. Kuat, kami tak mau. Bahkan pakaian pun orang Sumatera Barat dahulu tak nak memakai pakaian ala Belanda. Itu pakaian kafir. Bayangkan. Tapi namanya Belanda, namanya penjajah, macam-macam taktik dia. Gak perlu Belanda waktu namanya Senok Horgronya. Nah, nama dia. Senok Horgronya. Sanggup pura-pura memeluk agama Islam. Bayangkan. Ya. Memeluk agama Islam dan kemudian pergi ke Arab Saudi. Belajar agama Islam. Ya. Belajar agama Islam. Balik dah pergi haji pula tu. Haji siapa? Abdul Ghaffar ke apa kalau tak salah nama Islamnya. Haji Abdul Ghaffar Senok Horgronya ke apa kalau tak salah. Lalu balik ke Indonesia, pasti dilantik jadi gubernur Belanda di Indonesia. Akhirnya bolehlah bergaul masuk pada orang Islam, kawasan orang Islam. Karena ada Muslim. Dan ingin mempengaruhi orang-orang Islam. Jadi dia Muslim itu hanya pura-pura. Belajar ke Makkah, berhaji itu hanya pura-pura. Tujuannya agar orang Islam khasnya orang Sumatera Barat mau menerimanya. Sampai begitu sekali liciknya penjajah dahulu. Rela pura-pura beragama Islam, hanya kan. Tapi ialah waktu orang Minang banyak ulama-ulama, jadi kenal ini apa ni ajaran surga. Kata Islam barang mengaji di Makkah, tapi lain ajarannya. Ini mesti pura-pura. Betul, akhirnya dapat dikesan. Jadi dia tak mau nak melepaskan peluang untuk terus mencekam kukunya. Pasal apa? Merasa kuat. Dan yang dijajah pula, ya kebanyakan masyarakat awam, sekolah tak tinggi, disuruh tanam cengkeh, semua tanam cengkeh, suruh tanam kopi, semua tanam kopi. Bila musim panas, kemudian diangkut semuanya. Rempah ratus, itu aja sudah diberburkan. Tanam rempah ratus, itu lah, kemudian dah angkut semua ke Belanda. Rakyatnya tetap miskin. Subhanallah. Sebab itu kalau ingat sejarah seperti itu, ingat ya,
Jadi kalau kita memberi hari kemerdekaan sebenarnya zaman sekarang, tolong baca ayat-ayat Quran yang cerita tentang kemerdekaan. Sehingga kita tidak merasa kemerdekaan ini semata-mata peringatan biasa. Ini semata-mata hari dunia. Bukan. Quran, Masya Allah. Banyak ayat-ayat Quran yang cerita kemerdekaan karena itu nikmat yang besar Allah SWT kepada kita semua. Kepada kita semua. Nyawa sekalian, jadi nampaknya itu sajalah dua siri yang saya sampaikan tentang makna dan erti kemerdekaan ini. Ya, mudah-mudahan lah. Dan yang pasti ya, mencintai negara itu termasuk perintah agama. Memang ada satu riwayat, tapi bukan hadis Nabi ya. Jadi jangan kata hadis Nabi, hanya ungkapan ulama lah. Hubbul waton minal iman. Mencintai negara itu sebagai daripada iman. Itu bukan hadis Nabi. Kalau disarankan kepada Nabi, mana hadis palsu lah. Jadi kita tak boleh kata Nabi bersabda, hubbul waton minal iman. Cinta negara sebagai iman. Tak boleh. Itu hanya ucapan orang Islam dahulu. Tetapi maknanya ini tidak bermakna kita tidak boleh mencintai negara. Tak boleh. Kita tetap wajib mencintai negara kita. Rasulullah SAW ini sangat mencintai Makkah, jemaah sekalian. Betul. Tahu ketika Nabi meninggalkan Makkah hijrah ke Madinah. Apa yang Nabi katakan? Nabi menghadap ke Makkah setelah keluar Makkah dan menghadap ke arah Makkah. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi daripada Ibnu Abbas. Nabi kata apa? Ma'at yabaki min baladin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghaira. Nabi bercakap kepada kota Makkah, tanah air tumpah darah Nabi. Apa yang Nabi katakan? Wahai Makkah, alangkah indahnya lah dirimu, wahai Makkah. Alangkah cintanya lah diriku kepadamu. Seandainya kaummu, penghuni Makkah langsung. Seandainya kamu, orang-orang yang berjudi Makkah itu, tidak menghalau aku keluar daripada kamu. Niscaya aku tidak akan mencari tempat tinggal selain engkau, tanah airku. Ini hadis sahih. Nabi pernah berkata kepada Makkah sambil mandang Makkah, aduhai Makkah, alangkah indahnya lah kamu. Alangkah besarnya lah cintaku kepadamu. Kalaulah tidak kerana penghuni kamu mengusir aku tidak akan sekali terlintah hendak mencari tempat tinggal selain kamu. Itu bukan bahwa Nabi sangat-sangat mencintai negaranya. Jadi walaupun hubbul waton minal iman itu bukan hadis, tapi maknanya selari dengan sabda Nabi. Jadi setiap warga negara wajib mencintai negaranya, itu wajib. Jangan Allah, apalah hancur-hancurlah, huru-hara. Mana boleh. Tak boleh. Bila kita bukti kecintaan kita, ya memajukannya, memakmurkannya, mendamaikannya, mengelak daripada melakukan kerusakan, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Bahkan di dalam hadis Bukhari, ketika Nabi hijrah ke Madinah, dan sampai di Madinah, mustautin di Madinah, salah satu doa terkenal Nabi dalam hadis Bukhari, Allahumma habib ilainal Madinah, kahubbina Makkah, au asyad. Ya Allah, anugerahilah atau berikanlah ya Allah kepada aku rasa cinta kepada kota Madinah. Ya Allah, letakkan rasa cinta dalam hatiku terhadap kota Madinah. Sebagaimana cintaku kepada kota Makkah. Atau lebih dahsyat daripada itu. Itu hadis sahih. Jadi kalau orang kata tak cinta negara, tak cinta, atau hanya ucapan tapi tidak diwujudkan, itu menyalahi agama kita ya sekalian.
Ajaran agama Islam ini menyuruh umat Islam mencintai negara di mana ia tinggal. Caranya, ya jagalah kedamaiannya, keamanannya, memakmurkannya. Ha? Jangan buat pembangunan sesuka hati, tebang semua pokok, bawahnya timbus semua sungai, rata semua bukit. Itu bukan mencintai negara, itu menghancurkan. Menjagalah supaya iklim sentiasa bagus, sungai sentiasa dalam dan lebar sehingga tak banjir, sehingga nah itu cara dia. Sampah tak boleh merata-rata, itu cinta negara. Sebab tak lantaklah, oh tak boleh. Saya kadang fahaman orang Islam dia fikir orang Islam yang penting solat jangan tinggal, puasa jangan tinggal, dan dah pergi umroh cukuplah. Tak boleh, tak cukup. Itu kewajiban kita pada Allah. Tapi kewajiban kita kepada tempat tanah air kita. Nah, ini masalahnya. Walhal Quran banyak cerita, hadis banyak cerita. Jangan fikir, tak apalah orang Islam ni asal dah solat tak tinggal sudahlah. Asal rajin baca Quran sudahlah. Tak kisahlah, lantaklah. Sungai nanti banjir ke tidak, apa potong ke tidak, huru hara ke tidak, mana boleh. Kena pastikan keadilan tertegak, ekonomi yang adil, tidak ada yang kaya dengan cara memiskinkan orang. Memastikan jurang perbezaan antara yang senang dengan yang susah janganlah terlalu lebar. Dalam bahasa yang mudah sekarang, kesenjangan sosial jangan terlalu ketara. Itulah. Itu cara mencintai negara sehingga warga negara semuanya aman, damai, tenang, nak sholat tenang, cukup makan minum, tempat tinggal, tak ada jenayah, tak ada penuh. Semua merasa aman, merasa aman, merasa tentram, merasa cinta. Bahkan saya yakinlah, minta maaf ya, seteruk-teruk pun warga negara, insya Allah, kalau berada di luar negeri, tiba-tiba negara asalnya kata berkibar, lalu tiba-tiba adalah orang menyanyikan lagu kebangsaan, pasti hatinya tersentuh. Pasti. Kalau berada di luar negeri lah. Tapi kalau dalam negara sini mungkin biasa. Baru rasa cinta itu begitu kuat sekali ketika berjauhan. Dan itu bagus. Karena itu menepati syariat Islam. Ya mas sekalian, nampaknya itu saja yang sebab saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya khasnya. Dan Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan Al-Baqarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.